Sampai dengan saat ini kasus pembunuhan terhadap Vina dan juga Eki yang terjadi tahun 2016 masih menjadi sorotan utama, saudara. Apalagi polisi akhirnya berhasil menangkap satu dari tiga DPO pada tanggal 21 Mei 2024. Berarti tersisa dua DPO lagi, saudara, yang belum ditangkap oleh pihak kepolisian. Nah, menjadi pertanyaan kita semua adalah bagaimana nanti polisi bisa menangkap dua DPO ini? Apakah kesulitannya sama seperti menangkap satu DPO yang sebelumnya, karena ada beberapa faktor di situ, ada beberapa fakta yang nanti juga akan saya tanyakan bersama dengan mantan Kabar Eskrim Polri, ada Komjen Pol Ito Sumardi. Pak Ito, apa kabar, Pak? Baik, terima kasih. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, terima kasih Pak Ito sudah bergabung. Eh, Dua DPO belum ditangkap. Tapi apakah ini bisa akan ada optimistis bahwa dua DPO ini nanti akan bisa ditangkap keseluruhannya dengan berhasil menangkap satu DPO di tanggal 21 Mei kemarin, Pak? Ya, saya ingin menjelaskan dulu, Mas, ya, penetapan Mhm. DPO yang 3 orang ini dari siapa? Dari Mhm. mana? Itu kan berdasarkan keterangan para terpidana, dulu tersangka, ya. Karena ini kan kejahatan yang dilakukan secara berkelompok. Mereka menyampaikan apa namanya identitas dari DPO yang ini tidak lazim, ya. Biasanya polisi itu menetapkan DPO tentunya lengkap dengan foto-foto, ya, sehingga akan memudahkan publik untuk membantu. Nah, ini berdasarkan keterangan mereka yang kemudian dicabut oleh mereka. Sehingga pada saat Polda Jabar turun, mereka melakukan eksaminasi, ya, atau melakukan pemeriksaan ulang terhadap mereka mendasarkan kepada BAP pertama, ya, yang lazimnya BAP pertama itu masih murni, belum terintervensi dengan pihak lain termasuk pengacara. Di sanalah kemudian meyakini bahwa salah satu DPU itu ada, dikejar sampai dapatlah si Peggy ini atau Perong, ya. Nah, kenapa demikian? Ternyata dari keterangan-keterangan yang digali oleh penyidik, ya, oleh tim Polda Jabar itu menyatakan bahwa memang Peggy itu pada saat ini, ya, dia selalu mengikuti, ya, perkembangan daripada penyidikan ini. Nah, sekarang kalau yang dua lagi, tentunya yang dua lagi ini juga kembali seperti kasusnya Peggy. Ini kan samar-samar, ya, karena tidak disebutkan si Andi itu siapa, si Dani itu siapa, kemudian bagaimana wajahnya. Dan selama 8 tahun ini tidak tidak menutup kemungkinan dilakukan seperti Peggy, dia merubah identitas dan sebagainya. Tentunya kita perlu menunggu, ya. Hanya memang masyarakat perlu mengetahui ini bukan merupakan sesuatu yang kelemahan daripada penyidik. Karena penyidik itu sudah berbuat optimal dengan menangkap 8 orang pelaku, kemudian juga melalui proses persidangan mendapatkan hukuman maksimal. Nah, ini tentunya harus diapresiasi, ya, karena hakim kan bisa saja memberikan hukuman yang minimal atau sedang, tapi ini hakim ini menjatuhkan hukuman yang merampas, ya, merampas masa depannya mereka ini, ya, dengan hukuman seumur hidup. Nah, tentunya hakim ini kan sudah meyakini bukti-bukti yang disampaikan oleh kepolisian yang tidak tidak hanya berdasarkan keterangan tersangka, itu meyakini bahwa hakim bahwa mereka adalah pelakunya. Nah, untuk dua orang ini lagi tentunya sekarang sedang dilakukan pencarian secara intensif dan juga kerja keras Polda Jabar. Hanya menurut saya kesulitannya pasti sama seperti Peggy. Ini bisa saja, ya, Mas, ada memang mereka ada, atau bisa saja hanya merupakan mereka hanya merupakan sesuatu yang dilemparkan kepada orang lain yang mungkin eh, tidak ada gitu, ya, atau tidak ada kaitannya. Tapi kita menunggu saja karena saya tidak ingin berasumsi atau berspekulasi untuk masalah ini. Demikian, Mas. Oke, artinya berarti ada kesulitan untuk dua DPO untuk ditangkap, kesulitannya sama seperti Peggy, mungkin saja merubah profil dan seterusnya. Mungkin saja juga masalah ciri-ciri fisik ini, Pak, itu apakah juga jadi salah satu kendala kalau sesuai dengan pengalaman Anda sebagai kabar eskrim dan juga latar belakang Anda di reskrim, Pak? Ya pasti, Mas. 8 tahun itu waktu yang lama yang bisa merubah fisik seseorang, ya. Kemudian juga sebagaimana saya sampaikan tadi, ini bisa saja karena ini keterangan dari tersangka kan, ya, para tersangka atau para pelaku. Ini bisa saja mereka melemparkan sesuatu yang tidak nyata gitu, ya. Nah, kita beruntung dengan menangkap Peggy dan memang Peggy ini diurut bukan hanya dari keterangan tersangka, ya. Memang ini keahlian daripada para tim, ya, yang mencari dia itu dicari dari berbagai sumber sampai bisa mendapatkan yang bersangkutan, dan peran Peggy ini sangat besar, ya, untuk masalah ini sangat signifikan sehingga sekarang sedang digali, dan ini nanti akan mematahkan juga anggapan bahwa kasus ini direkayasa, salah tangkap dan lain sebagainya.
Peggy ini yang nanti akan membuka, karena Peggy ini adalah perannya saat ini yang saya dengar informasinya, dia adalah sebagai pelaku utama. Kan ini kelompok, Mas. Jadi nanti dari hasil penyidikan ini akan bisa menguatkan apakah betul 8 orang ini mereka sebagai kelompok yang bersama-sama ataukah memang tidak. Tapi kan sekali lagi si Peggy ini tertangkap atau ditetapkan di DPO berdasarkan keterangan dari Keterangan 8 orang tersangka. ini. Ya, Pak Ito, menjadi menarik ini ketika Anda katakan bahwa 3 DPO berangkat dari keterangan para tersangka. Kemudian Anda juga tadi sempat mengatakan mungkin saja yang dua ini direka begitu oleh para tersangka. Ini bagaimana penjelasannya? Artinya apakah ada peluang atau celah bahwa dua orang ini sebenarnya tidak ada atau namanya atau fisik-fisiknya itu tidak seperti itu atau seperti apa, Pak? Nah, dalam ilmu kejahatan ya Mas ya, jadi dalam kriminologi itu, seorang pelaku kejahatan, dia akan berupaya untuk mengaburkan ya perbuatannya, bahkan kalau bisa melemparkan kepada orang lain yang mungkin tidak ada kaitannya. Nah, ini kan menarik ya, selama ini ada spekulasi yang disampaikan berbagai pihak bahwa ini ada keterlibatan oknum kepolisian, keterlibatan pejabat, pejabat negara, pejabat daerah, tanpa dilengkapi bukti. Ya, saya kira yang paling tahu adalah para pelaku ini. Dan dengan ditangkapnya si Peggy ini, tentunya akan bisa dikembangkan apakah memang betul ada DPO yang 2 orang lagi atau tidak. Sekarang sedang didalami oleh Polda Jabar, tapi tadi sebagai pengalaman saya Mas ya, bahwa biasanya itu bisa saja ada, tapi bisa saja itu rekaan mereka. Ya, untuk tadi Tujuannya tujuannya mereka itu apa, Pak? Tujuannya melakukan mereka memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta itu apa? ya, dalam dalam kriminologi kan seorang pelaku kejahatan tidak mungkin akan mengakui, tidak akan mungkin mengakui ya. Oleh karena itu dalam pasal 184 ayat 1 ya KUHP tentang alat bukti, keterangan tersangka itu adalah merupakan keterangan yang paling lemah pembuktiannya. Nah, yang paling kuat adalah keterangan saksi ahli. Di sini dari hasil forensik. Forensik pun juga kan kemarin dilakukan ekshumasi ya, yaitu penggalian kembali jenazah sampai ditemukan penyebabnya akibat tusukan, kepalanya patah, dan lain sebagainya. Bahkan ditemukan sperma. Nah, ini kan sehingga kasus ini berubah dari kecelakaan tunggal menjadi kasus pembunuhan, pembunuhan berencana. Kalau selama ini yang saya dengar beberapa pelaku atau yang baru dilepaskan tidak mengenal daripada korban, wajar. Kenapa? Karena ini kan mereka kelompok ya yang menurut BAP itu kan kelompok geng motor. Dia tidak peduli kenal orang atau tidak, yang jelas kita lihat saja lah sehari-hari kan mereka masuk saat ini kejadian kan di beberapa kejadian mereka tidak perlu harus mengenal si korban itu. Nah, tapi mungkin dari Peggy ini nanti akan digali apakah memang Peggy mengenal sehingga mengajak teman-temannya yang tidak kenal korban ini untuk menghabisi korban. Nah, tentunya kita menunggu bagaimana nanti hasil daripada pendalaman penyidikan terhadap Peggy ini. Oke, Pak, kita berasumsi bahwa 2 DPO lagi atas nama Andi dan Dani ini memang benar adanya begitu ya. Tetapi sebagai yang seperti yang Anda bilang tadi, ciri-ciri fisik bisa saja berubah, kemudian bisa juga merubah profil mereka seperti yang dilakukan oleh Peggy Perong. Ya, Ketika menghadapi 2 kesulitan utama ini, apa yang biasa dilakukan oleh aparat kepolisian, Pak, untuk bisa membuka atau apa ya, menemukan titik terang lah. ya. Eh, Masyarakat juga perlu memahami ya bahwa betapa beratnya tugas seorang penyidik ya. Penyidik itu tidak mungkin menangani hanya satu kasus. Dia menangani ratusan bahkan mungkin ribuan kasus ya dalam kurun waktu 8 bulan ini. Jadi sekarang kalau untuk fokus terhadap kasus Vina ini itu sudah diambil alih oleh tim khusus yang dibentuk oleh Bapak Kapolda Jabar. Nah, tentunya mereka khusus untuk menangani masalah ini. Kita sangat berharap ya dengan segala kemampuan teknologi ya dan sumber daya yang memang profesional menangani hanya satu kasus ini itu akan bisa membuat terang nanti Mas. Kan penyidikan itu kan artinya adalah membuat terang satu perkara. Sehingga kita berharap yang 2 orang DPO ini memang betul ada atau ada keterangan dari pihak Polda bahwa 2 orang ini hanya merupakan rekaan daripada empat eh, 8 orang pelaku itu yang sebagaimana saya sampaikan seorang pelaku kejahatan tidak akan mungkin mengakui kejahatannya, dia akan berusaha mengaburkan bahkan melempar pada orang-orang atau pihak yang mungkin tidak ada. Tapi saya kira itu sesuatu hal yang wajar dan lumrah itu Mas ya.
Oke Pak, ketika memang kita percaya pada kemampuan pada aparat kepolisian begitu ya. Tapi begini, ketika memang ada dua kesulitan tadi, biasanya polisi akan melakukan hal apa untuk mengungkap itu Pak? Ketika ada ciri-ciri yang sudah berubah, kemudian ada profil yang berubah, bagaimana? Biasanya akan dilakukan langkah seperti apa? Kita beruntung dan saya apresiasi sekali dengan Polda Jabar yang sudah bisa menangkap Peggy. Dari Peggy Hmm. inilah akan bisa dikembangkan apakah ada orang lain yang saat ini bersama-sama dia itu masih melarikan diri atau dalam DPO. Pasti akan dikejar ke sana. Tentunya ini kan materi penyidikan yang tidak mungkin saya peroleh dari penyidik ya. Saya kira Hmm. mungkin Polda Jabar akan berangkat bukan dari 8 orang ini karena 8 orang ini kan sudah mencabut, apalagi mereka sudah dihukum seumur hidup. Kalau secara Hmm. logika mereka bilang, buat apa saya bantu polisi? Kalau saya sudah dihukum seumur hidup. Nah, si Peggy inilah yang nanti akan bisa menguak ya siapa-siapa saja yang mungkin masih ada terlibat yang saat ini belum terkena dengan jeratan kasus hukum sebagaimana yang mereka alami saat ini. Oke, baik. Kita nantikan bersama bagaimana nasib dari dua DPO ini, apakah betul adanya dan apakah juga akan segera tertangkap, atau ternyata dua DPO ini seperti tadi prediksi atau perkiraan dari Pak Ito, bisa saja ini dikaburkan oleh para tersangka, dan kita akan nantikan bersama nanti proses penyidikan lebih lanjutnya seperti apa. Terima kasih. Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi, mantan Kabar Eskrim, sudah berbagi informasi dan sudut pandang pada kali ini. Dan saudara, demikian sedang viral untuk kali ini. Kita jumpa di sedang viral berikutnya. Saya Reno Reksa pamit. Salam CTV.